video kali ini terdapat beberapa bagian, yaitu pertama pengenalan, yang kedua sesi wawancara atau dokumentasi, yang ketiga adalah penjelasan teori, dan yang keempat itu pandangan secara Islam, dan yang kelima adalah penutup. Jadi lihatlah video ini sampai selesai. Cara keluarga mendidik anak terhadap lingkungan sosial pada anak usia 10 tahun. Berikut adalah simak video wawancaranya. Oke, mari kita mulai pertanyaan. Siapa nama Anda? Nama panjang Om. Nama panjang. Faisal Aristiawan. Dan sekolah di mana? SDN 1 Tanduk. Kelas? 4. Oh, bagus. Apa yang rumah Anda di mana? Mitiran Jodek Sari Ampel. Apa yang Anda lakukan saat di rumah? Main TikTok. Apakah di lingkungan rumah Anda ada majelis keislaman? Ada. Apa Anda mengikutinya? Ikut. Apa keluarga Anda mendidik Anda menjadi anak yang sopan dan soleh? Iya. Oh. Maka bagaimana suasana lingkungan di rumah Anda? Sepi. Mengapa Anda mengikuti majelis itu? Teman-teman banyak yang ikut. Oh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apakah itu teori psikososial dan siapakah pencetus teori tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit saja. Siapakah penemu teori psikososial? Ini psikososial yang terkuat di dalam ranah ilmu psikologi, yaitu adalah Bapak Erik Erikson. Teori perkembangan psikososial ini adalah salah satu contoh kepribadian terbaik dalam psikologi. Dari teori tingkatan psikososial Bapak Erikson ialah perkembangan persamaan ego. Persamaan ego, apa yang dimaksud persamaan ego? Persamaan ego ialah perasaan sadar yang kita kembangkan melalui interaksi sosial atau kita berhubungan dengan orang lain, menjalin komunikasi, menjalin relasi. Itu termasuk dengan interaksi sosial. Menurut Bapak Erikson, perkembangan ego selalu berubah berdasarkan pengalaman dan informasi saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Bapak Erikson juga percaya bahwa kemampuan memotivasi sikap dan perbuatan dapat membantu perkembangan menjadi positif. Inilah alasan mengapa teori Erikson disebut teori perkembangan psikososial. Nah, yang kedua, apa yang dibahas dalam teori Bapak Erikson ini? Teori Bapak Erikson ini membahas perkembangan psikologis di sepanjang usia manusia, dan bukan hanya tahun-tahun antara masa bayi dan masa remaja seperti Bapak Freud, melainkan Bapak Erikson juga meneliti akibat yang dihasilkan oleh pengalaman-pengalaman usia dini terhadap masa-masa berikutnya. Akan tetapi si Bapak Erikson ini tidak cukup pada itu. Ia lebih berpikir ke jauh lagi, yakni dengan menyelidiki perubahan kuantitatif yang terjadi selama pertengahan umur dan tahun-tahun terakhir kehidupan. Nah, yang ketiga penjelasannya ialah menurut Bapak Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses maturasional atau kebutuhan biologis dan tuntutan masyarakat akan kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang seperti ini, teori Bapak Erikson menempatkan titik tekan yang lebih besar pada dimensi sosialisasi dibandingkan teori Bapak Freud. Nah, yang terakhir adalah teori perkembangan. Siapakah yang mengemukakan teori perkembangan kepribadian? Nah, teori perkembangan kepribadian ini dikemukakan sama oleh Bapak Freud. Bapak Freud merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bapak Freud kolab dengan Sigmund Freud atau kolaborasi dengan Bapak Sigmund Freud bekerja sama. Namun Bapak Erikson mendapat posisi yang penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia, mulai dari lahir hingga usia lanjut. Bukan hanya berhenti pada tadi usia bayi hingga masa dewasa, tapi Bapak Erik Erikson ini
lebih berpikir jauh ke depan lagi agar bisa menemukan teori yang lebih komplit dan detail. Hal ini dikarenakan menjelaskan tahap perkembangan manusia dari lahir hingga lanjut usia, satu hal yang tidak dilakukan oleh Bapak Freud. Selain itu, karena Bapak Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia, teori Bapak Erikson yang membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Nah, penjelasan Bapak Freud tadi itu gampangannya hanya berhenti pada usia bayi hingga masa remaja. Dan Bapak Erikson ini ingin mengeksplor lebih jauh lagi, yaitu sampai usia lanjut, bahkan hingga akhir usia dari manusia. Nah, sekian ini adalah cuplikan penjelasan tentang psikososial yang dikemukakan oleh Bapak Erik Erikson. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan keislaman tentang video yang sebelumnya atau slide sebelumnya, yakni anak yang berusia 10 tahun, yakni adik saya sendiri, itu dididik keluarganya untuk menjadi anak yang soleh dan sopan dan berbudi pekerti luhur. Contohnya dengan menyuruh si anak tersebut untuk mengikuti suatu lembaga kemasyarakatan atau majelis keislaman yang ada di daerahnya tersebut. Nah, dengan cara demikian si anak akan mendapat ilmu yang diberikan oleh para guru-guru mereka di majelis keislaman tersebut, dan yang diserap dari anak tersebut mulai dari seni musik, yakni dia dapat mengikuti seperti ekstra rebana padahal usia masih 10 tahun, yakni kelas 3 SD. Sedangkan teman-teman seumurannya itu hanya 2-3 orang saja. Kebanyakan adalah anak SMP dan orang-orang yang sudah lanjut. Tetapi keluarga anak tersebut mendidik anak agar menghormati yang lebih tua dan mencari pengalaman di suatu lembaga keislaman agar menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, sopan, bermartabat, dan tentunya soleh. Nah, itu adalah pandangan keislaman menurut saya sebagai keponakan dari si anak tersebut. Baiklah teman-teman, itulah tadi sepenggal cerita dan teori yang saya copy dari Bapak Erikson yang saya jelaskan pada sesi habis wawancara tadi. Dan inilah perpisahan dari video ini. Jika saya memiliki salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am I high progress? I'ma rip this shit till my bones collapse.